Pagi anak-anak. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bapak Ibu beri salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak sekalian, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, tambah semangat, Allahu Akbar. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita membaca doa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar pembelajaran kita hari ini dipermudah ya. Oke, sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak sekalian, untuk menumbuhkan semangat kita di pagi hari ini dan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita nyanyikan satu lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Pada hafal kan ya Garuda Pancasila? Oke, kita putarkan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Oke, baik anak-anak sekalian. Sebelum kita mulai materi pada hari ini, coba kalian cek di bawah kursi dan meja kalian. Coba kalian lihat kanan kiri kalian, depan belakang, masih ada sampah kah? Kalau masih ada sampah, tolong diambil dan dibuang di tempat sampah. Kemudian setelah itu kalian cuci tangan agar kelas kita menjadi bersih dan nyaman ketika pembelajaran. Oke, silakan. Oke anak-anak hebat sekalian, Pak Wahyu akan mengecek kehadiran kalian. Siapa dari kalian yang tidak hadir? Teman kalian yang tidak hadir siapa aja? Oke Ahmad, silakan. Siapa Ahmad? Yang tidak hadir teman kamu? Oke, Rido. Oke, Rido kenapa Ahmad? Sakit. Ya, nanti sisanya masuk ya kalian. Oke anak-anak sekalian, masih ada yang ingat pembelajaran kita minggu lalu? Siapa yang mau menjawab? Oke, baik Siti, silakan. Minggu lalu kita belajar apa? Oke, bagus. Minggu lalu kita belajar tentang hidup bersih dan sehat di lingkungan rumah. Oke, itu tema 4 ya, subtema 1. Oke, hari ini Pak Wahyu akan menjelaskan, melanjutkan pembelajaran minggu kita yang lalu, yaitu masih tema 4, yaitu hidup bersih dan sehat. Subtema 2 ya, kita lanjutkan subtema 2 yaitu hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah. Jadi minggu kemarin di lingkungan rumah, sekarang hari ini kita materinya di lingkungan sekolah. Oke, adapun materinya yaitu materi PPKN hari ini sikap bersatu dalam keberagaman di sekolah. Adapun kompetensi dasarnya bisa dilihat di papan tulis ya. 3.4 memahami makna bersatu dalam keberagaman di sekolah. Nah, poin yang selanjutnya 4.4 menceritakan pengalaman bersatu dalam keberagaman di sekolah. Untuk menambahkan semangat kita tepuk semangat ya. 1, 2, 3, tepuk semangat. 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 Oke, semangat ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, perhatikan ke papan tulis lagi. Seluruh warga sekolah harus bersatu untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Jadi untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat di lingkungan sekolah itu bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan sekolah, akan tapi tugas kita semua ya. Mulai dari kepala sekolah, guru, dan siswa juga ya, dan orang tua juga. Bersatu untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat di sekolah. Nah, di sini ada cerita ya. Dayu dan teman-teman bergotong royong
Bergotong royong mencerminkan sikap hidup dalam kebersamaan. Kebersamaan merupakan wujud dari persatuan. Jadi Dayu dan teman-temannya memiliki sikap bergotong royong atau bekerja sama untuk menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan sehat, dan juga menciptakan sikap bergotong royong dalam aspek yang lainnya ya, dalam hal yang lain. Oke, jadi sikap Dayu dan teman-temannya pantas untuk kita tiru ya anak-anak sekalian. Oke, kita lanjut ya. Kegiatan apa sih yang menunjukkan sikap bersatu di sekolah? Oke, bisa dilihat di papan tulis. Adapun kegiatan yang menunjukkan sikap bersatu di sekolah, nih Pak Wahyu kasih contoh 3 ya. Nggak usah banyak-banyak, 3 aja. Yang pertama adalah olahraga bersama. Siapa di sini yang sering olahraga? Nah, kalian di sini kan ada pelajaran PJOK ya. Nah, yang mengajarnya Pak Jeffrey nih. Nanti kalian olahraga seminggu 1-2 kali pertemuan ya olahraga. Nah, itu olahraga bersama-sama teman, itu salah satu menunjukkan sikap bersatu kita dalam sekolah. Dan contoh yang kedua yaitu belajar kelompok. Oke, belajar kelompok di sini siapa yang sering belajar kelompok nih? Oke, belajar kelompok ya. Oke, belajar kelompok itu juga menunjukkan sikap bersatu di sekolah. Dan kita lanjut ya. Bernyanyi bersama. Bernyanyi bersama tuh. Siapa di sini yang hobi nyanyi? Oke, tunjuk tangan. Oh, Siti. Siapa lagi? Oh, Muhammad juga suka nyanyi ya. Oke, nggak apa-apa. Biasanya yang perempuan yang suka nyanyi. Oke, jadi bernyanyi bersama itu salah satu sikap bersatu di sekolah. Oke, lanjut ya. Sikap yang harus dimiliki agar tercipta kebersamaan di sekolah, yaitu yang pertama, mau berbagi dengan teman atau mau bekerja sama dengan teman. Jadi, bekerja sama dengan teman itu akan terciptanya kebersamaan dan persatuan ya. Yang kedua adalah saling menghargai. Kita harus saling menghargai kepada teman. Kita tidak boleh menghina dan mengejek teman kita ya. Yang tiga, tidak memaksakan kehendak orang lain. Kita tidak boleh memaksakan teman kita untuk menuruti apa yang kita mau. Yang keempat, mau mengakui kesalahan dan meminta maaf. Jika kita melakukan kesalahan, kita harus mengakui kesalahan kita dan meminta maaf kepada teman kita. Yang kelima, mau memaafkan kesalahan teman. Jadi kalau kita ada teman nih yang meminta maaf kepada kita, kita maafin. Jangan kita cuekin ya. Dan yang keenam, sikap adil kepada teman. Kita harus adil kepada teman. Oke, lanjut ya. Dia ada cerita lagi nih, masih tentang Dayu, cerita Dayu. Aku dan teman-teman selalu hidup rukun di kelas. Kami sering belajar kelompok, menari, dan bermain peran bersama. Baiklah anak-anak hebat, nanti Pak Wahyu minta salah satu dari kalian ya, untuk bercerita pengalaman kalian yang mencerminkan sikap kebersamaan di sekolah ya. Tapi nanti ketika sudah dibagi ke kelompok. Oke, kita lanjut dulu ya. Semua warga sekolah bertanggung jawab menjaga kebersihan sekolah. Semua warga sekolah harus menunjukkan sikap dalam kebersamaan. Hidup dalam kebersamaan merupakan wujud dari persatuan. Hidup dalam kebersamaan atau persatuan, hidup dalam persatuan itu banyak manfaatnya loh anak-anak. Apa saja tuh Pak Wahyu manfaatnya? Oke, jelaskan ya. Manfaat bersatu dalam keberagaman di sekolah diantaranya yang pertama nih, kita bisa lihat di papan tulis. Semua pekerjaan akan lebih ringan dan cepat selesai. Nah, jadi kalau kita kerja gotong royong, kita kerja sama itu akan lebih cepat ya dibandingkan kita bekerja sendiri. Itu ya. Oke, lanjut ya. Poin yang kedua, kita dapat berbagi cerita bersama teman. Jadi kalau kita bekerja sama, bergotong royong, itu pasti akan ada cerita di dalamnya ya. Lebih seru beramai-ramai dibandingkan sendiri saja. Oke, lanjut poin yang ketiga itu memiliki banyak teman. Nah, kalau kita bersatu, gotong royong itu pasti kita punya banyak teman dibandingkan kita menyendiri ya. Lanjut lagi, poin yang keempat adalah menciptakan suasana belajar yang nyaman di sekolah. Nah, karena kalau kita bersatu, kita akan nyaman belajar kita di sekolah. Nah, ini ada kebalikannya nih. Akibat tidak ada persatuan di sekolah apa aja? Nah, di sini kita bisa lihat papan tulis. Akibat tidak ada persatuan di sekolah, yang pertama pembelajaran di kelas tidak akan lancar. Yang kedua, terjadi perselisihan di sekolah. Yang ketiga, sekolah kotor dan tidak terawat karena saling mengandalkan ya, tidak bersatu.
Nah, keempat, siswa antar kelas saling bermusuhan. Dan yang kelima, yang paling tidak menyenangkan itu adalah suasana kelas tidak menyenangkan ya. Jadi kalau kita tidak bersatu, nah suasana kelas tidak akan senang kita belajarnya. Baiklah anak-anak hebat sekalian, adapun sikap-sikap bersatu dalam keberagaman di sekolah itu merupakan pengamalan dari Pancasila, yaitu sila ketiga. Ada yang tahu sila ketiga apa? Ya, benar. Sila ketiga adalah Persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin. Oke, baiklah anak-anak hebat sekalian. Sekarang Pak Wahyu akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok ya. Jadi dengan cara berhitung dari 1 sampai 3. Oke, dimulai dari Ahmad. Berhitung dari 1 sampai 3. Jadi nanti 1, 2, 3 ulang lagi dari nomor 1 ya. 1, 2, 3 sampai seterusnya sampai habis. Nah, jadi nanti bagi yang dapat nomor 1 bergabung dengan nomor 1. Bagi yang nomor 2 bergabung dengan nomor 2. Dan bagi yang kedapatan nomor 3 itu bergabung di nomor kelompok 3 ya. Oke. Sudah bisa dipahami semuanya? Oke, baik. Silakan berhitung. Oke, baiklah anak-anak sekalian. Sekarang kalian sudah berada di kelompok kalian masing-masing dan sudah Pak Wahyu udah kasih lembaran ya, lembar lembar kertas ya, kosong. Nah, setiap kelompok 1. Nah, itu fungsinya nanti Pak Wahyu jelaskan ya. Oke, jadi nanti cara membuatnya gini ya. Pak Wahyu kasih tahu. Nah, jadi nanti kalian membuat mapping atau pemetaan. Nanti di tengah-tengah ini kalian tulis sikap bersatu dalam keberagaman di sekolah. Jadi kalian isi. Nah, ini tadi Pak Wahyu kasih contoh 3 yang tadi ya. Nah, oke, yang pertama itu apa? Olahraga bersama. Nah, yang di sini apalagi belajar kelompok, dan yang sini adalah bernyanyi bersama. Nah, ini contoh yang 3 ini nggak boleh pakai lagi ya. Nanti kalian cari di luar yang ini. Apa saja sikap bersatu dalam keberagaman di sekolah. Oke, buat mappingnya kayak seperti ini. Oke, bisa dipahami semuanya? Oke, nanti setelah sudah sebanyak-banyaknya boleh ya, tapi minimal 4 sikap ya. 4 sikap, boleh lebih dari 4 ya, sebanyak-banyaknya lebih bagus ya. Nanti kalian setelah sudah selesai, kalian diskusikan dan juga nanti kalian presentasikan di depan ya, di depan kelas, dan kemudian pilih salah satu juga perwakilan dari kalian untuk menceritakan pengalaman yang tadi ya. Tadi pengalaman yang mencerminkan sikap kebersamaan di sekolah. Jadi ada 2 orang ya. Jadi perwakilan dari setiap kelompok itu ada 2 orang. Yang pertama menjelaskan hasil diskusi yang ini, mapping. Yang kedua itu menjelaskan atau menceritakan pengalaman ya, sikap kebersamaan sekolah. Jadi yang orang yang kedua juga itu harus didiskusikan juga ya pengalamannya. Oke, silakan dikerjakan. Waktunya Pak Wahyu kasih waktu 10 menit. Oke anak-anak, gimana? Sudah selesai semua? Kelompok 1 sudah selesai? Oke, baik, sudah selesai. Mantap. Kelompok 2 sudah selesai? Oke, sudah selesai. Kelompok 3 gimana? Kelompoknya Ali? Oh, belum. Oke, kita tunggu ya. Oke, sambil kita menunggu kelompoknya Ali selesai atau berdiskusi, coba Pak Wahyu tunjuk dulu langsung deh kelompok 1, kelompok Ahmad. Oke, Ahmad silakan maju ke depan. Siapa yang mau perwakilan Ahmad? Oh, perwakilannya Umar sama Ahmad. Oke, boleh, silakan dipaparkan. Oke, baiklah teman-teman sekalian. Terima kasih, kita beri aplaus dulu untuk kelompoknya Ahmad dan Umar ya, yang telah mempresentasikan hasil mappingnya. Oke, bisa dilihat di papan tulis ini. Ini hasil dari kelompoknya Ahmad ya. Ini sikap-sikap yang didiskusikan, hasil diskusi dari kelompok Ahmad. Oke, betul ya. Ada banyak juga ya. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk kelompok Ahmad yang sudah mempresentasikan, menjelaskan hasil mapping dan pengalamannya ya. Oke, lanjut ke kelompok 2. Kelompoknya Siti. Siapa perwakilannya? Oke, Siti dan sama siapa? Sama saya Ayu. Oke, silakan maju ke depan.
Oke, perhatikan semuanya, ini untuk hasil diskusi dari kelompok Ayu ya, kelompok Siti dan Ayu. Oke. Nah, ini bagus juga ini ya, ada banyak ya. Oke, sikap-sikap bersatu dalam keberagaman di sekolah ya. Oke, kita beri applause dulu. Oke, untuk Siti dan Ayu dan teman rekannya juga yang telah menjelaskan mapping dan menceritakan pengalaman. Oke, kelompok 3, kelompok Ali udah selesai belum? Oke, sudah, boleh. Kalau sudah selesai silakan. Siapa Ali yang mau maju? Oke, Ali sendiri sama siapa? Oke, sama Ridwan. Oke, silakan. Oke, teman-teman sekalian, kali ini hasil dari kelompoknya Ali ya. Oke, ada banyak ya sikap-sikap yang dipaparkan oleh kelompoknya Ali. Oke, betul semua ya. Oke, terima kasih untuk kelompoknya Ali. Kita beri applause. Oke, baiklah anak-anak sekalian. Untuk kesimpulan dari pembelajaran kali ini, kita harus bersatu untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat dengan cara bergotong royong. Bergotong royong mencerminkan sikap hidup dalam kebersamaan. Kebersamaan merupakan wujud dari persatuan. Dan hidup dalam kebersamaan itu banyak manfaatnya. Oke anak-anak sekalian, terima kasih banyak sudah menyimak dan sudah berdiskusi dan mengikuti arahan dari Pak Wahyu ya. Dan Pak Wahyu akan mengumumkan nih kelompok yang terbaik dalam pemaparan, dalam menjelaskan hasil diskusi dan juga dalam menceritakan pengalamannya. Siapa ya dari kelompok kalian yang terbaik? Bagi kelompok yang tidak terbaik, jangan putus asa dan jangan ini ya, harus tetap semangat. Nanti lain waktu harus ditingkatin lagi ya semangatnya. Oke, baik. Oke, untuk kelompok terbaik jatuh pada kelompok 2. Oke, silakan. Kelompoknya Siti dan Ayu ya. Selamat ya. Kita beri applause juga ya. Oke, kita apresiasi. Oke, nanti untuk kelompok Siti dan Ayu boleh mengambil hadiah atau rewardnya ketika jam istirahat ya. Oke, baik anak-anak sekalian. Selesai sudah pembelajaran hari ini. Tapi sebelum kita akhiri, Pak Wahyu ada kuis ya. Bagi siapa yang bisa menjawab kelompoknya, per kelompok nih ya. Nanti ada reward juga nih. Oke, pertanyaannya adalah sebutkan 4 contoh ya sikap bersatu dalam keberagaman di sekolah. Siapa yang mau? Oke, silakan. Kelompoknya Ali. Apa aja jawabannya? Oke, bagus, betul ya. Nanti kelompoknya Ali yang dapat. Oke anak-anak hebat, Pak Wahyu cukupkan pembelajaran hari ini ya. Pak Wahyu harapkan pembelajaran hari ini dapat membiasakan kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan mencerminkan sikap bersatu dalam keberagaman di sekolah. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar pembelajaran hari ini dapat dicerna dengan baik dan dapat diaplikasikan di masyarakat ya. Nah, oke, sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih banyak anak-anak hebat sekalian. Pak Wahyu tutup dengan salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.